Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah umum di hari Minggu seperti biasanya di dalam ibadah online. Saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Seluruh rangkaian ibadah online dapat kita akses dengan channel YouTube dengan ketik Metodis Spasi Brandan di setiap minggunya. Adapun beberapa petugas ibadah dalam minggu ini yang dapat kita baca di layar. Berbahagialah kita yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Dan hendaknya kita mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin di dalam pelayanan kita. Jika saudara-saudari ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, dapat dikirimkan ke rekening ada di layar. Atau jika saudara ingin memberikan secara tunai, dapat diberikan kepada bendahara gereja di Toko Mahakota Jalan Masjid Pangkalan Brandan. Beberapa hari yang lalu tim sosial kita melakukan pembagian sembako untuk beberapa orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dana tersebut dikumpulkan ketika kita menjalani puasa saat menjelang hari Paskah April yang lalu. Kita sangat bersyukur kita dapat menjadi berkat dengan memperdulikan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Meskipun saat ini kita berada di rumah masing-masing untuk beribadah, hendaknya kita tetap datang dengan segenap hati dan bersukacita, maka Tuhan akan disenangkan dengan keseriusan kita dalam mengikuti ibadah. Selamat menikmati ibadah minggu ini, hadirat Tuhan beserta dengan kita. Shalom. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya yang boleh hadir di rumah Tuhan maupun di rumah kita masing-masing yang melihat daripada live streaming ini pada pagi hari ini. Kita bisa beribadah di rumah Tuhan maupun di rumah kita masing-masing. Biar senantiasa Tuhan yang memberkati kita, yang senantiasa mencari Dia. Mari kita sebelumnya memulai ibadah ini, kita tundukkan kepala kita. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita mau terus menyembah Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa menghampiri Tuhan. Kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Kita haus akan setiap puji-pujian yang penyembahan kepada Tuhan kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita. Ku menyembah dalam kudus hadiratku, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita dengan iman kita menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau bermasmur bagi Tuhan kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Sama-sama katakan. Ku menyembah
Dengan iman percaya kita katakan, Tuhan terus bersama dengan kita. Kami mau rasakan kuasa Tuhan yang tak terbatas itu, yang tanpa menghambat diri kita. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, yakin kau hadir di sini. Kami yakin dan percaya kau hadir bersama kami. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau hadir di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing yang telah mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa akan menyembuhkan kami daripada setiap sakit penyakit kami. Engkau akan melepaskan kami daripada roh-roh jahat. Engkau akan membuka jalan buat kami yang tidak mempunyai jalan dalam kegelapan ini Tuhan. Tuhan, kami tahu, yakin dan percaya Engkau ada bersama kami. Kami rindu untuk hadirat daripada-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah hidup kami. Terima kasih, biar Engkau juga yang menuntun kami, memberkati kami daripada ibadah pada pagi hari ini. Biar Engkau yang beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Amin. Mari kita sama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Kerajaan Kudus dan Ab, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama membaca responsoria. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gloria Patri. Angin rong yao, wei samfu sanca iti sangli, cicu jaya, 现在这样，以后也这样，永不穷尽。阿弥，Apa kabar semuanya? Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Mari kita sama-sama kita katakan kepada kiri kanan kita katakan Allah setia dan benar. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan kita pada hari ini. Karena Allah kita adalah Allah yang setia dan benar.
pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersama. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Ku hidup untuk menyenangkanmu. Katakan sekali lagi, ku hidup ya Tuhan. Ku hidup untuk menyenangkanmu. Haleluya. Anak kita percaya kita mau hidup untuk Tuhan kita. Amin. Kita percaya firman Tuhan, ya dan amin. Kita mau sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu, kita yang haus akan firman Tuhan. Kita mau biarlah Tuhan yang menjamah kita, menolong kita. Karena kita percaya firman Tuhan itu adalah roh kita. Kita percaya hidup kita ketika kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Segala masalah, segala rintangan, segala cobaan akan dilepaskan oleh Tuhan kita. Karena Tuhan kita yang kuat, Dia setia dan benar. Kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya hari ini kita mau serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan kita mau menikmati daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa akan menolong kita, memimpin kita di dalam hidup kita ke arah yang benar. Kita mau serahkan hanya kepada Tuhan. Kita rindu untuk mendengarkan. Kita rindu untuk firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Firman-Mu yang menerangi jalanku, tangan-Mu selalu memegangku. Janji-Mu yang menguatkan hatiku, ku berserah kepadamu. Sekali lagi kita katakan firman-Mu, firman-Mu yang menerangi jalanku, tangan-Mu selalu memegangku ya Tuhan, memegangku. Janji-Mu yang menguatkan hatiku, ku berserah kepadamu. Inilah hidupku, inilah jiwaku, penuhiku dengan pengharapan yang baru. Bentuklah hatiku sesuai kehendak-Mu. Yesus, aku milik-Mu. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Inilah jiwa kami, inilah hidup kami Tuhan. Bentuklah seturut dengan Engkau Tuhan, kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan yang menerangi hidup kami, menuntun jalan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Yesus. Amin. Sama-sama kita katakan sekali lagi, firman-Mu, firman-Mu yang menerangi jalanku, tangan-Mu selalu memegangku Tuhan, selalu memegangku. Firman-Mu ya Tuhan, janji-Mu ya Tuhan, ya dan amin. Dan hatiku, ku berserah kepada
benar Tuhan, kami semua ini adalah milik-Mu Tuhan, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami mau menyembah, memuliakan Engkau, mendengarkan firman Tuhan yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu menjadi anak-anak Allah. Dan sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap di antara kami, sehingga firman ini bisa menjadi panutan, bisa menjadi hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami bisa menuruti kehendak daripada firman Tuhan. Berikan kami hikmat mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada usia remaja dan pemuda saya, itu ada 3 aktor yang saya gemari. Yang pertama itu adalah Andy Lau, yang kedua itu adalah Jimmy Lin, yang ketiga itu adalah Aaron Kwok. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika Anda yang tahun lahirnya itu sama dengan saya ataupun kisaran di tahun daripada itu, mungkin 3 aktor ini juga adalah aktor yang pada dasarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari fans kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di antara 3 aktor ini, saya mendengar bahwa Andy Lau itu pada dasarnya dia itu mempunyai anak angkat di berbagai negara. Ternyata Andy Lau itu juga mempunyai anak angkat di Indonesia, di Salatiga. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendengar berita ini, sempat terfikir dalam pikiran saya, adalah satu hal yang sangat keren, yang sangat luar biasa jika kita bisa menjadi anak angkat daripada seorang raja aktor Hong Kong, di mana Andy Lau juga pernah membintangi 172 film. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tahun 2000, yaitu di umurnya yang ke-58, dia telah meraih 292 penghargaan perfilman. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Andy Lau ini pernah tercatat di dalam Guinness Book sebagai artis pria dengan penghargaan terbanyak. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukankah hal yang sangat dirindu-rindukan untuk menjadi anak angkat ataupun orang yang terdekat daripada Andy Lau? Atau Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Anda yang mungkin anak-anak muda, pada saat Anda mendengar daripada nama-nama daripada aktor-aktor terkenal sekarang yang mungkin lagi ngetren bagi anak muda, Lee Jong Suk, Lee Min Ho, Pak So Jun, Nam Jo Hu, dan lain-lainnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita juga mungkin berpikir bahwa alangkah luar biasanya kalau kita bisa menjadi orang yang terdekat daripada orang-orang yang terkenal ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, namun saat saya menginjakkan kaki saya ke gereja untuk beribadah pada saat remaja, ternyata saya mendengarkan ada satu kabar baik yang lebih luar biasa itu daripada menjadi anak angkat daripada aktor yang terkenal. Dan hal yang luar biasa itu adalah kita bisa menjadi anak-anak daripada Allah. Anak-anak daripada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagian besar orang itu mengatakan bagaimana mungkin bisa menjadi anak-anak Allah. Bahkan ada orang yang bahkan tidak bisa menerima akan hal ini. Namun pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya bukan hanya telah mendengar, tapi saya akan men-sharingkan akan firman Tuhan ini. Memberitahukan kepada kita satu hal yang dianggap bahwa ini adalah tidak mungkin. Tapi ini adalah satu kesempatan yang terbuka kepada setiap orang. Yaitu bagaimana kita menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat firman Tuhan Roma 8 ayat 14-17 itu mengatakan kepada kita apa? Bahwa Roh Tuhan itu akan memimpin kita menolong orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berhak menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menjadi anak-anak Allah tentunya itu memerlukan satu proses. Dan hal ini tidak terjadi dengan sendirinya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi anak-anak Allah? Dan apa hal yang bisa membuat kita menjadi anak-anak Allah? Kita perhatikan ayat firman Tuhan yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 16, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai yang 16. Bahwa bagaimana kita menjadi anak-anak Allah, prosesnya adalah kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita dipimpin oleh Roh Kudus, tentunya ada satu langkah awal yang harus kita miliki. Dan langkah awal itu dikatakan di ayat yang pertama pasal yang ke-8. Bahwa kita harus berada di dalam Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, berada di dalam Yesus Kristus adalah satu proses di mana kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati kita bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah menjadi milik daripada Yesus. Dan kita berada di dalam Kristus. Dan kita akan diselamatkan. Nah setelah kita berada di dalam Kristus, maka Roh Allah itu akan tinggal di dalam kita. Dan kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, dipimpin oleh Roh Allah itu adalah tanda kita sebagai anak-anak Allah, bukan syarat sebagai anak Allah. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-18 itu ada kata adalah. Dan kata ini perlu digarisbawahi. Karena maksudnya itu menunjuk kepada sesuatu yang akan terjadi di depan. Akan menjadi. Oleh sebab itu status menjadi anak-anak Allah itu bukan hasil usaha daripada kita sendiri. Tetapi itu adalah pemberian daripada Allah.
Dan kita harus hidup menurut status tersebut, yaitu kita harus dipimpin oleh Roh. Bagaimana maksudnya dipimpin oleh Roh? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dipimpin oleh Roh itu maksudnya adalah kita harus bisa untuk mengatasi diri kita sendiri. Apa maksudnya mengatasi diri kita sendiri? Kita harus melihat dosa itu sebagai dosa. Dan kita harus membuat keputusan untuk menuntaskan dan meninggalkan, bahkan mematikan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di ayat yang ke-13, itu menunjukkan kepada kita satu kata mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Di mana kata mematikan itu di dalam bahasa aslinya itu artinya membunuh, artinya mematikan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, maksud Paulus, kita harus mematikan perbuatan-perbuatan jahat daripada tubuh dan kita harus hidup menurut petunjuk daripada Roh yang menuntun kita kepada jalan kebenaran. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam mengatasi diri sendiri, kita itu tidak boleh bersifat pasif. Tapi kita harus bersifat aktif untuk mematikan kejahatan di dalam tubuh. Dan di dalam hal ini Paulus, dia bersandarkan kepada Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada dia, sehingga kita baru dapat mematikan kejahatan daripada kedagingan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam contoh hal yang negatif, daripada kita pada dasarnya mau mematikan kejahatan daripada kedagingan, maka dalam hal yang negatif itu kita harus membuang segala hal yang tidak baik, yang kita ketahui, yang ada di dalam diri kita. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam hal ini kita tidak boleh mengatakan, ya kalau bahasa Hokkien-nya sering saya dengar orang mengatakan, wah memang aneh ya, wah bekel ya. Yang artinya adalah kita sering mengatakan, saya memang begitu pada dasarnya, saya tidak bisa berubah lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak boleh ada statement seperti ini. Kita tidak boleh mengatur tubuh kita untuk melampiaskan atau melakukan apa yang jahat di dalam tubuh kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, buanglah. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, misalnya pencobaan itu datang dari mata, pencobaan itu datang dari peraba atau rasa, maka kita itu harus memutuskan untuk tidak melihat, untuk tidak merasakan, sehingga kita itu menghadang, kita itu menghalangi jalan masuknya dosa dalam diri kita. Dan di dalam hal yang positif yang harus kita lakukan, kita harus memutuskan untuk lebih peka, mengerti kehendak daripada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dan kita harus mengejar perkara yang di atas dan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam Kejadian itu ada satu kisah yang menceritakan tentang Yusuf pada saat dia itu bekerja di rumah daripada Potifar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yusuf itu dipercayakan segala hal yang ada di dalam rumah Potifar. Sampai suatu hari dia itu dicobai oleh istri daripada Potifar dan diajak untuk tidur bersama dengannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf pada saat itu? Bapak, Ibu, dia menolak, dia menghindar. Dan yang pertama dia mengatakan bahwa di rumah ini, dia katakan kepada istri Potifar, tidak ada yang tidak diserahkan oleh tuanku Potifar selain daripada engkau, sebab engkau adalah istrinya. Dan hal yang kedua, dia mengatakan kepada istri Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang jahat dan yang besar ini dan berbuat dosa di hadapan Allah. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat itu istri daripada Potifar itu tidak putus asa, terus menerus membujuk, bahkan menggodanya setiap hari. Bahkan sampai suatu hari istri Potifar itu memegang baju, jubah daripada Yusuf itu dan mengajaknya untuk tidur. Dan pada saat itu Yusuf meninggalkan bajunya
dan dia keluar. Bapak ibu saudara-saudari, inilah yang dilakukan oleh Yusuf untuk mematikan kedagingannya dan mengerti keinginan daripada roh. Yaitu dia harus menjauhi perzinahan. Dia meninggalkan dan dia mengerti kerinduan daripada Roh Kudus bahwa dia harus hidup kudus. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari dengan Yesus. Pada saat Yesus itu menghadapi 3 kali pencobaan di dalam hal kedagingan yang ditawarkan oleh iblis kepada dia. Pada saat dia baru selesai puasa 40 hari 40 malam. Pencobaan yang pertama pada saat dia lapar, iblis mengatakan dan menyuruh Yesus itu mengubah batu itu menjadi roti. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, dia menawarkan kekuasaan. Yang ketiga dia menawarkan kerajaan dunia. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak memuaskan kedagingannya. Dan dia mencela iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus mengatakan bahwa manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan yang kedua Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang Yesus lakukan untuk mematikan kedagingannya dan hidup dipimpin oleh Roh kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, saya mau menunjukkan satu cuplikan daripada video. Dan video ini bertemakan nilai daripada tukang loak. Dalam video ini menunjukkan ada seorang tukang loak ataupun tukang butut di tempat kita dikatakan, di mana ada seorang ibu yang menjual karton bekas. Ditawar dengan harga, tapi ibu ini memaksa untuk menimbang dan menyurangi dengan memasukkan batu bata ke dalam tumpukan karton itu. Akhirnya timbangan tentunya menjadi lebih berat. Tukang loak ini menawar harga, tapi sang ibu itu tidak mau untuk memberikan lebih murah ataupun tetap memaksa harus membayar yang seharusnya. Suami daripada ibu tersebut turun dan bertanya, di mana tumpukan karton itu? Sudah saya jual dan dapat uang. Dan ternyata sang suami itu menyimpan banyak tumpukan uang itu di tumpukan karton itu. Tapi karton itu sudah dijual kepada tukang butut. Mereka mencoba mengejar. Ternyata tukang karton itu kembali lagi. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa di dalam itu ada tumpukan uang yang bukan menjadi miliknya. Tapi ada satu hal juga yang dikembalikan oleh tukang butut itu. Batu bata yang dimasukkan oleh sang ibu yang menjual. Dan dia juga mengatakan ini batu bata juga bukan milik saya. Jadi saya kembalikan. Sang suami itu marah kepada sang ibu karena mencurangi tukang butut dengan menjual karton menaruh batu di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudari, tukang loak itu ya, kalau kita lihat itu ditipu. Dan tukang loak ini dia punya kesempatan karena dia sudah mendapatkan uang yang disimpan oleh sang suami yang lumayan banyak di dalamnya. Dia punya kesempatan mengambil uang itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, penjual karton ibu itu juga berlaku curang. Memasukkan batu bata sehingga karton itu menjadi berat dan harus dibayar lebih. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, di sini kalau kita memperhatikan bahwa tukang butut ini dia tidak menuruti keinginan dagingnya. Mungkin pada saat itu juga dia sedang digoda. Dia dibujuk untuk apa? Untuk mengambil uang itu. Dan mungkin dia juga sudah dibisikkan akan satu pencobaan, engkau sudah dicurangi. Engkau berhak menerima uang itu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari,
Tukang loak itu pada dasarnya dia tidak mengikuti keinginan dagingnya. Tapi pada saat itu dia mengikuti tuntutan daripada roh yang ada di dalam hatinya. Sehingga dia kembali ke rumah di mana dia membeli karton itu. Dia mengembalikan uang itu. Walaupun di dalamnya sekaligus dia mengembalikan batu bata. Yang pada dasarnya untuk menyinggung ibu itu yang telah berlaku curang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam ilustrasi video ini, kita sering berperan sebagai siapa? Kalau kita berpikir dalam kehidupan kita, kita itu sering berperan sebagai siapa kalau diibaratkan sebagai video di dalam ilustrasi yang saya berikan tadi. Adakah kita berperan sebagai sang istri yang menjual karton bekas? Yang plus menambahkan batu bata supaya semakin berat dengan mencurangi supaya mendapatkan uang lebih? Atau kita adalah sang tukang loak yang hidup dipimpin oleh roh Allah, yang walaupun punya kesempatan untuk curang, mengambil yang bukan bagian kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, atau pada saat ini, ada satu hal kedagingan yang mungkin mengikat Anda dengan begitu beratnya, sehingga Anda tidak bisa dipimpin oleh roh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika ada, pada saat ini mintalah ampun kepada Tuhan. Bersandarlah penuh kepada Roh Kudus. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan menuntun kita. Dan kita pun harus beranjak untuk keluar daripada ikatan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal yang kedua, setelah kita dipimpin oleh Roh Allah, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan menerima status sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat kita sudah hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka kita menerima status sebagai anak Allah. Dan roh ini melepaskan kita daripada roh perbudakan, daripada dosa, yang senantiasa membuat kita takut dan merasa bersalah. Ada satu perasaan takut kepada Allah karena dosa kita, karena kesalahan kita terdahulu yang kita lakukan. Tetapi Roh Kudus akan bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan pada saat itu kita tidak akan takut lagi. Dan pada saat itu tidak ada rasa bersalah lagi. Malah pada saat itu dikatakan bahwa kita akan mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Sehingga kita boleh memanggil Allah dengan sebutan Aba Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya pernah melayani di satu gereja, di mana ada satu orang bapak itu bersaksi kepada saya bahwa dia katakan dia sudah menjadi orang Kristen ataupun keturunan Kristen generasi yang kelima. Tapi dia mengatakan kepada saya bahwa walaupun dia adalah keturunan Kristen generasi kelima, tapi dia tidak berani menerima baptisan sampai umur senjanya. Sampai dia berumur 60-an tahun, sudah tua istilahnya. Dan walaupun pada saat itu dia sudah ke gereja sekian lama. Dan banyak firman Tuhan yang dia dengar dan juga yang telah dia lakukan. Tapi dia tidak berani dibaptis. Kemudian saya bertanya kepada dia, apa yang menyebabkan dia tidak berani dibaptis? Dia menjawab, karena dia terus-menerus ada perasaan bersalah. Dari roh perbudakan dosa yang selama ini terus menakut-nakuti dia. Sampai dia mendengarkan satu bagian firman Tuhan ini. Satu bagian firman Tuhan yang pada dasarnya mengatakan bahwa Roh Kudus akan turut bersaksi bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Dan kita bisa memanggil Allah sebagai Aba Bapa. Dan di dalam perjanjian lama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di situ dikatakan bahwa kata bersaksi itu sesungguhnya harus ada dua orang yang harus memutuskan perkara. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, oleh sebab itu di sini dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita dan menyatakan kepada Allah bahwa kita telah hidup di dalam kekudusan dan telah mematikan kedagingan hidup kita. Dan kita hidup berdasarkan roh. Dan hal inilah yang membuat Bapak itu berani untuk datang kepada Allah dan percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui kesaksian ini,
Maka Bapak Ibu Saudara-saudari kita boleh menyebut bahwa Allah itu, dan kita boleh berseru memanggil Allah itu Aba, Bapa. Kata Aba ini adalah berasal dari bahasa Aram dan merupakan sebutan intim daripada seorang anak kepada bapaknya. Dan Bapa itu ditulis di dalam bahasa Yunani yang berarti juga Bapa. Di mana kita melihat ada kata Bapa, dua kata bersatu menjadi satu. Sebenarnya di sini mau menyatakan apa? Di sini sebenarnya mau menyatakan akan satu keadaan seorang anak kecil yang bisa meminta sesuatu kepada bapaknya dan hanya berkata Bapa, Bapa. Dan ini adalah satu hubungan yang sangat dekat dan sangat intim. Bapak Ibu Saudara-saudari mengingat akan satu kata, ya, dua kata Bapa ini menjadi satu. Saya teringat kepada anak saya pada saat dia berumur 3 tahun. Pada saat itu saya melayani di tempat ini. Dan pastori itu masih di sebelah gereja ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu saya ingat bahwa saya sering membeli bonbon hek 1 bungkus, saya simpan. Untuk apa? Untuk menyegarkan mulut begitu ya. Kalau misalnya lagi mau berjumpa orang atau pergi ke acara apa. Nah, saya simpan di satu lemari. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingat saya jarang memakan bonbon itu. Tapi bonbon itu berkurang dengan begitu cepatnya. Pada saat itu adiknya yang kecil ataupun Alvin belum lahir. En baru berumur 3 tahun. Maka saya mengatakan kepada istri saya, kayaknya bonbon saya ini cepat sekali habisnya. Apakah engkau ada memakannya? Dan istri saya mengatakan, saya enggak suka bonbon ini karena pedas. Dan rasanya juga saya tidak suka. Tapi pada saat itu saya melihat Enwi itu mempunyai muka yang sedikit rada cemas. Dan tidak seperti biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa hari saya memperhatikan dia gelisah, dia takut. Baru saya melihat ada sesuatu yang sepertinya tidak beres pada diri dia. Kemudian sampai suatu saat setelah peristiwa ini, kami menemukan begitu banyak bungkus bonbon hek yang saya beli itu di bawah kasurnya. Dan kami mengambil dan saya pura-pura tanya kepada dia. Saya katakan, Anwi, Papa menemukan begitu banyak bungkus daripada bonbon hek di bawah daripada tempat tidurmu. Jangan-jangan ada tikus yang membawa bonbon ini, memakannya kemudian bungkusnya ditaruh di bawah tempat tidurmu ya. Bapak Ibu mukanya pada saat itu semakin cemas dan semakin takut. Dan memang anak kecil itu polos sekali, dia mengatakan, bukan tikus Pak. Oh lalu siapa? Enwi ya yang memakannya dan takut Papa tahu menaruhnya di bawah tempat tidur. Dia tidak berani melihat, dia menganggukkan kepalanya. Dan pada saat itu saya mengatakan kepada dia, tak usah takut nak. Papa memaafkanmu. Lain kali pada saat engkau mau makan bonbon, engkau beritahu kepada Papa. Tidak perlu curi-curi kemudian bungkusannya itu ditaruh di bawah daripada tempat tidur. Papa akan memberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudari pada saat itu dia masih berumur 3 tahun. Karena kami mungkin berbahasa itu, dia mendengar bahasa Mandarin, Hokkien, bahasa Indonesia, dia agak lambat berbicara. Sehingga pada saat itu ada satu hal yang selalu dia katakan pada saat dia mau meminta bonbon. Hanya 2 kata. Papa. Saya sudah tahu. Karena pertama sekali dia mengatakan itu dia menunjuk kepada lemari di mana saya menaruh bonbon. Dan pada saat yang kedua kali dia mengatakan, Papa. Saya tahu kalau dia sedang mau bonbon. Bapak Ibu Saudara-saudari pada saat dia mengatakan Papa. Di situ saya sebagai seorang ayah saya ngerti apa yang pada saya dia inginkan dan dia butuhkan. Dan pada saat dia berani mengatakan Papa, tidak ada ketakutan lagi. Pada saat dia menginginkan sesuatu yang pada dasarnya dia mau Bapak Ibu Saudara-saudari. Disinilah arti kata daripada Aba Bapa itu.
Di mana roh ketakutan itu tidak ada lagi. Karena dulunya kita diperbudak oleh roh perbudakan dosa. Dan setelah Roh Kudus bersaksi menyatakan kita sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang kita boleh memanggil Allah dengan sebutan Aba, Bapa. Sebutan yang begitu dekat, sebutan yang begitu harmonisnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saat ini Anda sedang berada di dalam satu ketakutan, maka Roh Kudus rindu untuk melepaskan Anda dan memberikan kepada Anda kebebasan. Datanglah dan undanglah dia masuk ke dalam hati Anda. Demikian juga Bapa di surga, dia tidak mau kita hidup di dalam ketakutan, tapi dia mau kita datang kepada dia. Dia mau kita bisa memanggil dia Abah, Bapa. Ada satu sebutan, ada satu hubungan yang begitu intim. Dan sampaikanlah keluhan yang mungkin tidak bisa kita katakan kepada orang lain. Hanya kepada Bapa. Karena memang inilah maksud daripada Aba, Bapa. Seperti layaknya anak kecil yang tidak bisa menyampaikan apa maksud hatinya. Tapi Bapa di surga sudah tahu. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah proses menjadi anak-anak Allah. Kita dipimpin oleh Roh Allah, setelah itu kita akan menerima status sebagai anak-anak Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah kita menjadi anak Allah, kemudian apa istimewanya dan luar biasanya? Ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan menjadi ahli waris. Kemudian ayat firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita akan menerima atau berhak menerima janji-janji daripada Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam bahasa aslinya, ternyata dua kata ini adalah kata yang sama. Dan kata ini mau menunjukkan kepada ahli waris. Kita adalah ahli waris. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata kata ini mau menyatakan kepada kita bukan hanya ahli waris daripada Allah, menerima sebagian daripada Allah. Tapi kata ini juga mempunyai maksud apa? Bahwa kita juga pada dasarnya akan menerima Allah sebagai bagian kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, satu hal yang luar biasa. Ternyata pada saat kita menjadi anak-anak Allah, kita bukan hanya akan menerima sesuatu daripada Allah, tapi kita akan menerima Allah itu sendiri sebagai bagian kita. Kita memiliki dan kita dimiliki oleh Bapa di surga. Adakah di dalam hidup kita hal yang lebih berharga, hal yang lebih bernilai dibandingkan kita menjadi anak Allah, dan Allah itu adalah bagian daripada kita? Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini Allah mengundang kita, Roh Tuhan mengundang kita supaya kita itu bisa menjadi anak-anak Allah. Kita bisa menjadi bagian daripada Allah. Dan prosesnya itu kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan setelah kita hidup dipimpin Roh Allah, kita meninggalkan dan mematikan kedagingan kita, maka kita akan menerima status sebagai anak-anak Allah. Dan upahnya apa? Kita akan menerima, kita akan menjadi ahli waris. Dan Allah itu merupakan bagian daripada kita. Dan juga kita menjadi bagian daripada Allah. Seperti firman Tuhan mengatakan, sebab sesungguhnya, firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang begitu luar biasa, yang begitu berharga, bahkan tidak ternilai harganya dibandingkan apapun yang luar biasa di dunia ini. Kita dimiliki oleh Allah dan Allah adalah Bapa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang begitu menghiburkan kami. Firman yang pada dasarnya memberikan satu kelegaan kepada kami. Kami yang dulunya hidup di dalam ketakutan, rasa bersalah karena dosa dan kesalahan kami. Kami melihat Allah sebagai hakim yang akan menghakimi kami. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan
memperlihatkan, mengatakan kepada kami mempunyai kesempatan. Bahkan Allah sendiri dan Roh Kudus mengundang kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Allah. Dan pada saat kami menjadi anak-anak Allah, kami akan menjadi ahli waris. Dan bahkan Allah itu sendiri menjadi bagian daripada kami. Dan kami dimiliki oleh Allah. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kalau pada saat ini ada saudara-saudari yang melihat akan tayangan video ini ataupun khotbah ini, dan engkau tergerak menjadi anak-anak Allah, maka pada saat ini engkau boleh berdoa di dalam hatimu. Meminta ampunlah kepada Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan akan menuntun engkau. Percayalah kepada Yesus. Hiduplah sesuai dengan tuntunan Roh. Dan kau akan menjadi anak-anak Allah. Kau akan diberikan status sebagai anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kau pimpin hidup kami. Sertai kami. Supaya sebagai anak-anak Allah, tanda yang paling utama adalah kami hidup seturut dengan kehendak Roh, bukan kedagingan kami. Kami harus mematikan kedagingan kami. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同住，万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat hari Minggu, kiranya Tuhan yang memberkati kita melalui ibadah ini dan terus yang melindungi dan juga menyertai kita dalam kehidupan dan aktivitas kita untuk 1 minggu ke depan. Sampai jumpa di doa malam hari Kamis malam dan juga sampai jumpa di kebaktian umum kebaktian umum di minggu depan. Di minggu depan kita akan memperingati sebagai Hari Orang Tua ya di dalam acara gereja kita. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Shalom.